Kang Hussein Gaza. Yuk bergabung lagi dengan saya di sini. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Hussein Gaza. Kang, punten kita ngobrol lagi ya. Dari tadi saya nanya, berpikir 12 tahun lalu Kang Hussein tuh memutuskan untuk ke Gaza. Pas kan di sana tuh bahasa bukan bahasa Sunda ya. Lain. Sanesnya. Sanes. Dulu pas pergi udah bisa bahasa Arab atau pergi saja belajarnya di sana? Udah bisa bahasa Arab. Jadi di Gaza itu saya kuliah di kampus namanya Universitas Islam Gaza. Ini kampus beda dengan kampus-kampus lain di negara-negara Arab. Kalau di Madinah, di Sudan, di Yaman ada biasanya 2 tahun persiapan bahasa. Kami nggak ada. Nah, Langsung dicemplungin. langsung jemplungin. Jadi bahasa Arab Husah yang selama ini saya pelajari di pesantren di Indonesia, ketika saya mendengar pemaparan, lah mungkin cuma 40% saya paham itu di awal-awal itu. Tapi ada ini nggak, anak-anak atau anak muda para pejuang Gaza sana ada sesuatu yang selalu diteriakkan dalam bahasa sana, ada nggak? Ada. Apa tuh? Kalau di Gaza ini biasanya para pejuang-pejuang ini ketika mereka ingin mengangkat mental masyarakatnya, mereka berteriak birruh bidam nafdi kayak aqsa. Artinya birruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdi kayak aqsa, kami akan membebaskan engkau wahai Aqsa. Masya Allah. Itu diteriakkan. Ya, jadi Penyemangat. makanya sekarang ketika mereka itu kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan harta, bagi mereka itu sebuah harga yang harus mereka bayar. Jangankan rumah saya, kalau perlu darah dan nyawa saya, kami akan korbankan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Coba diteriakkan di sini, kita ikuti bersama boleh ya? Ya, Sepenuh hati. oke, latihan dulu ya. Ntar kita bareng-bareng. Birruh, Biru, bidam, bidang, nafdi kayak Aqsa. saya bergetar ya Bi? Ya kita doakan semoga kita semua yang ada dalam ruangan ini Allah berikan kemuliaan menjadi generasi pembebas Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal Amin, ya Rabbal. alamin. Insyaallah Amin, ya Rabbal. Ramadan tahun depan kita semua sudah bisa melihat Masjid Al-Aqsa bebas. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berduyun-duyun ke sana. Amin Tidak insyaallah. hanya sebagai turis. Tapi sebagai orang-orang merdeka yang memerdekakan Masjidil Aqsa. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih ya Kang ya. Ya, sama-sama. Masya Allah tuh pengen meluk terus-terusan dari tadi. Tepuk tangan dong untuk Kang Hussein Gaza. Disebutnya juga udah Kang Hussein Gaza ya. Ya siap. Amin. Boleh. Oke. Sudah ada Al-Quran di sini. Sudah ada Najah di sana. Kayaknya nggak afdol kok cara ini kok ada Najah tapi tidak dites hafalannya. Najah boleh. Ada Mora juga, yuk sesama 30 juz ke depan semuanya. Kang Hussein juga 30 juz. Masya Allah. Ini para penghafal Al-Quran ada di hadapan kita. Mora bacakan terjemah aja dulu. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, yakni ayat-ayat Allah atau Al-Quran dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Surat apa? Al-Ahzab Ayat? 34, Juz? Masya Allah. 22, Halaman? halaman 422. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Oke. Sekarang Kang Hussein. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Surat apa? Al-Anfal Ayat 60. 60. Dan tadi dilanjutkan. Juz berapa ya? 10. Juz 10. Masya Halaman Allah. berapa? Halaman 184. Halaman Masya 184. Nanti dulu kita cek. 184. Kak Irfan, boleh kita dari halaman 184 boleh balik bisa? Boleh? Oke. Dari halaman 184 coba baca 10 halaman sebelumnya. 10 halaman. Berarti halaman berapa itu Kak Nabila? Kalau 10 halaman 174. 174. Baca ayat yang di tengah-tengah. Apa aja? Ayat yang di tengah. Nomornya 184. Ayat 184. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Benar. Masya Allah. Benar. Ada yang unik masalah Al-Quran dan Palestina. Dalam Al-Quran Allah menyebut sekitar 68 kali kalimat Al-Quran. Kata Al-Quran 68 kali. Dan Allah meletakkan kata Al-Quran terbanyak di surat Al-Isra. Di surat yang Allah sebutkan kehancuran Bani Israel. Jadi di Al-Baqarah Allah sebut sekali kalimat Al-Quran. Kemudian di An-Nisa, Al-A'raf sekali-sekali. Tapi di Al-Isra 11 kali. 11 kali. 11 kali. Itu rekor itu. Paling banyak surat lain paling 4 kali paling banyak. Ya. Artinya apa? Isyarat bahwa pembebasan Palestina, pembebasan Baitul Maqdis itu adalah generasi Al-Quran. Dan step by stepnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi buat kita yang marah terhadap Zionis, yang marah kemudian berpikir kita harus ngapain lagi nih, boikot sudah, kemudian donasi sudah, doa sudah. Didik anak-anak kalian semua menjadi anak-anak yang hafal dan paham Al-Quran. Karena itulah yang kelak akan membantu pembebasan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam, insyaallah ta'ala. Dan acara ini salah satu upaya kami untuk mempersiapkan generasi Quran. Ya, Insya Allah. Sudah 13 tahun di RCTI. Bahkan kalau di awal 13 tahun yang lalu kami menemukan anak penghafal Quran itu sangat sulit. Sekarang rumah tahfidz ada di mana-mana. Bahkan yang 30 juz saja, tidak hanya Mora, tahun ini saja ada 4. Begitu banyak para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita di sini menjadi penggerak bersinarnya cahaya Quran bersama dengan anak-anak Indonesia. Amin Allah, amin. Insya Allah. Lima peserta bersama dengan 5 mentor berjuang hari ini. Mendapatkan tantangan yang cukup sulit tapi luar biasa. Masya Allah mereka bisa menjawab tantangan tersebut. Boleh tepuk tangan untuk 5 peserta untuk hari ini. Di tangan Kak Irfan sudah ada hasil penilaian Dewan Juri. Dari sini kita akan segera mengetahui siapakah satu peserta yang harus pulang. Dan ini dia hasilnya.
Sebelum kita mengetahui siapa yang harus pulang, kita akan lihat bersama nilai untuk 3 peserta dengan nilai tertinggi. Dan ini dia hasilnya. Tiga nama yang akan muncul langsung lolos ke babak berikutnya. Mereka adalah Iza, tertinggi di 138 poin. Mora, 137 poin. Azkia agak jauh di 128 poin. Sementara di hadapan kita ada 2 peserta dengan nilai terendah. Dua-duanya usianya 6 tahun. Dua-duanya hebat. Tapi sayang, untuk hari ini mereka berada di 2 terendah. Kepada orang tua silakan mendampingi. Di sini ada Hamzah, 6 tahun, Mesir dan Tangerang. Hafalan 3 juz, tim Sulaiman. Dan ada pula Al-Fatih, 6 tahun pula dari Balikpapan. Hafalan 3 juz, tim Lukman. Akan Kak Irfan bacakan komentar Dewan Juri untuk penampilan kalian hari ini. Yang pertama Hamzah. Hamzah harus lebih fokus dan konsentrasi lagi. Tadi sayang sekali ada salah menjawab, padahal bacaan kamu sudah sangat bagus. Sementara Al-Fatih, huruf lam mati masih harus diperbaiki. Ada mad kurang panjang, ada tersendat di soal terakhir. Gunanya pun kurang ditekan. Jika Hamzah pulang, Sulaiman berarti habis anak didiknya. Jika Al-Fatih yang pulang, berarti ini menjadi peserta pertama yang dipulangkan dari timnya Lukman. Satu di antara mereka harus pulang. Apakah yang pulang adalah Hamzah? Atau yang pulang adalah Al-Fatih? Langsung saja segera akan Kak Irfan bacakan keputusan dari Dewan Juri. Di antara mereka berdua, yang pulang adalah Kak Irfan bertanya dulu, Hamzah, kamu siap untuk pulang? Tidak. Al-Fatih siap untuk pulang? Gak mau pulang, siap tidak siap, tetap akan Kak Irfan bacakan. Satu di antara kalian benar-benar harus pulang. Dan dia adalah yang pulang hari ini. Fatih gak mau pulang. Al-Fatih, kamu pulang. Dan ini menjadi peserta pertama dari Lukman yang harus pulang. Fatih gak mau pulang. Al-Fatih anak yang selalu semangat. Fatih gak mau pulang. Hari ini harus pulang.
Berat untuk melepasnya. Tapi ini adalah keputusan dari Dewan Juri. Dan kita lihat nilai terakhir untuk Al-Fatih dan Hamzah. Hamzah di 122 poin dan Al-Fatih 119 poin. Al-Fatih, nih ada bingkisan tuh ya. Al-Fatih tetap hebat. Al-Fatih tetap juara, luar biasa ya. Dengan pulangnya Al-Fatih, 4 peserta lainnya dipastikan lolos ke babak berikutnya dan besok kita akan menghadirkan 5 peserta lainnya dengan tantangan yang sama yaitu peta Al-Quran. Hari ini Kak Irfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Oke. Yang mana pencipta Quran? Ini pencipta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar.